Buat kamu yang sering berantem sama pacar, nggak peka satu sama lain, nggak ngerti satu sama lain, dan sering ya udah marah-marah nggak jelas karena ya kalian nggak ngerti satu sama lain keinginan masing-masing tuh seperti apa. Berarti kamu punya love language yang berbeda. Dan pahami 5 jenis love language yang berbeda ini supaya kamu tahu keinginan masing-masing dan nggak berantem terus. Hai, aku Mel. Teruntuk kamu yang sedang kasmaran, entah menjalin hubungan pacaran atau tunangan bahkan ke nikah, mungkin kalian sering berantem dan gak mengerti satu sama lain, tapi jangan khawatir. Itu sesuatu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan. Tapi tahukah kalian, salah satu penyebab kalian sering berantem dan gak mengerti satu sama lain, bisa jadi kalian punya love language yang berbeda dengan pasangan kamu. Nah, di sini aku akan bahas 5 jenis love language supaya kamu bisa memahami dan bisa menyenangkan pasangan kalian. Tapi untuk kamu yang belum punya pasangan, jangan sedih, jangan galau. Kenapa? Pelajari aja dulu. Untuk apa? Untuk persiapan. Let's move. Tunggu dulu. Sebelum aku membahas 5 jenis love language ini, kamu harus discuss dulu sama pasangan kamu, mengenal satu sama lain, kamu lebih sukanya seperti apa? Kalau dia sukanya diapresiasi, diberi kata-kata pujian manis, ya kan, diberi afirmasi positif lainnya, berarti dia termasuk tipe yang pertama, yaitu word of affirmation atau bahasa pujian, di mana pasangan kamu tuh suka banget diberi pujian, sanjungan, apresiasi, afirmasi positif seperti misal kayak gini ya. Baju kamu keren banget deh hari ini. Wih, lipstik kamu kayaknya lebih bagus ini sih daripada yang kemarin. Bukannya kemarin kurang bagus, tapi aku lihat di sini kamu wah cerah banget gitu kelihatan senyumnya. Atau kayak, wih kamu hebat banget sih. Kamu luar biasa loh, kamu bisa juara kelas. Atau kamu bisa tadi presentasi di kampus. Atau naik jabatan. Kata-kata yang sanjungan, kata-kata pujian pasangan kamu itu luluh banget hatinya. Bisa bermekar-mekaran hatinya ketika kamu bilang seperti itu. Jadi sekarang pahami dulu, pasangan kamu love language itu seperti apa yang dia senangi. Kalau dia word of affirmation, katakanlah sanjunglah dia dengan kata-kata yang manis, tapi memang sesuai fakta, jangan dilebih-lebihkan. Dia juga tidak menutup kemungkinan ketika dia diberi kata I love you, aku sayang deh sama kamu, aku mau kita sama-sama sampai pada akhirnya kita bisa nikah dan kita bisa membangun keluarga yang harmonis gitu. Itu kata-kata seperti itu sebenarnya dia suka banget. Oke, jadi jangan lupa nih, kalau pasangan kamu word of affirmation, jangan lupa sanjung dia dengan kata-kata pujian. Aku jamin dia bakal salting abis. Yang kedua, receiving gift atau menerima hadiah. Nah, pasangan kamu nih, tipe love language-nya yang receiving gift, dia seneng banget. Buatlah hadiah atau mencarikan hadiah dia yang dia sukai. Ini bukan tentang seberapa mahal barang tersebut, besarnya, kualitasnya, atau sebagaimananya, tapi dia melihat sebagaimana kamu tulus, sebagaimana kamu niat, dan seberapa effort kamu untuk mengasih hadiah itu atau mencari hadiah yang sebenarnya dia inginkan. Dia melihat dari itu, jadi kamu jangan insecure dulu. Oke lah, mungkin dari beberapa orang yang dia juga love language-nya receiving gift, dia melihatnya dari ya nominal. Mungkin dari harganya, bagusnya seperti apa, mewahnya seperti apa, banyaknya seperti apa, mungkin ada yang melihat seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar yang tulus dan mengerti ekonomi kamu, dia akan terima apapun juga. Nah, mungkin kalau kamu bisa melihat rumah teman-teman kamu yang dia selalu nyimpen barang-barang atau hadiah-hadiah di lemari atau di kamar dia, termasuk juga nih, berarti mungkin saja dia tipe orang yang receiving gift, di mana dia senang untuk menyimpan hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada dia sama orang yang dia cintai dan sayangi, sehingga mau barang itu apa kek, atau misalnya kamu ambil yang apa tuh, kayak di time zone gitu, hadiah yang capit boneka gitu ya kan, itu kan sulit ya. Nah, pasangan kamu dapet, kamu pasti akan simpen. Ayo ngaku, pasti kamu akan simpan. Kenapa? Kamu tahu, wah effort dia seperti itu untuk mencapit boneka yang mungkin 1 banding berapa untuk mendapatkannya. Mungkin bisa saja beli, tapi kan berbeda effortnya. Nah itu sebenarnya yang kamu lihat. Berarti benar, kamu tipe love language-nya itu adalah receiving gift. Jadi kalau kamu punya pasangan yang love language-nya receiving gift, beri dia hadiah. Kamu jangan insecure dulu, aduh aku mah gak punya duit, aduh pasti beli hadiahnya untuk ulang tahun dia nggak seberapa nih sama teman-teman dia. Tapi kamu jangan kayak gitu. Ketika dia sudah iya gitu bilang
terima cinta kamu ya sehingga kamu jadi pacaran atau sekarang kamu nikah, jangan bilang seperti itu. Apalagi buat cewek, dia sudah menerima kamu apa adanya. Bukan menerima kamu apa adanya yang kamu ya udahlah kamu di bawah terus ekonominya, enggak. Tapi dia tahu bahwa oh ya aku sayang sama kamu dan aku juga tahu usaha kamu. Jadi aku akan terima apapun yang kamu kasih. Oke, jadi yang buat cowok-cowok entah juga cewek yang kalau punya pasangan love language receiving gift, jangan insecure dulu. Kasih saja dan aku sarankan kamu harus buat hadiahnya homemade. Maksudnya apa nih homemade? Buatlah hadiah itu dengan tangan kamu sendiri. Mungkin kamu boleh beli alat-alatnya tapi kamu yang rangkai. Misalnya kamu mau buket bunga, buket coklat, buket boneka atau apapun, kamu buat sendiri. Kamu beli bahan-bahannya tapi kamu buat sendiri. Ya, kenapa? Karena itu adalah satu hadiah yang ada di dunia ini. Satu-satunya hadiah untuk dia. Karena mungkin yang lain bisa duplikat, tapi effort kamu, apa yang kamu kerjakan itu dilihat sama dia. Setelah kamu kasih ke dia dan benar-benar ya itu homemade, hasil kerja keras kamu sendiri, wah itu benar-benar senangnya tuh bukan main. Dia merasa dianggap, dia merasa disayangi, dia merasa dicintai, dia merasa bahwa aku spesial buat dia. Itu yang dia rasakan. Jadi jangan ragu untuk beri hadiah ke pasangan kamu yang love language ya, itu receiving gift. Beri hadiah dia sesuai dengan kerja keras kamu. Karena oke lah kamu beli barang mewah gitu ya, mungkin hadiahnya handphone atau motor sekalipun ya, kayak orang kaya gitu kan. Tapi ya udah gitu sebatas oh ya udah dia cuma ngeluarin duit. Tapi ketika kamu orangnya sibuk kerja juga, mungkin sibuk kuliah juga atau sibuk organisasi lainnya, tapi kamu masih menyempatkan membuat hadiah homemade atas tangan kamu sendiri nih, itu senangnya luar biasa. Ya aku jadi kayak ngerasain senengnya ya. Yang ketiga, physical touch atau sentuhan fisik. Ini bukannya kayak gimana-gimana ya, tapi ketika kamu punya pasangan yang love language yaitu physical touch, kamu jangan ragu untuk pegang tangan dia, untuk rangkul dia gitu kan di teman-teman, di banyak teman-temannya gitu kan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ketika kamu lagi ngumpul sama orang, kamu jangan ragu untuk rangkul dia. Kenapa? Karena dia akan menganggap wah, aku milik dia. Aku spesial dan aku dianggap berada. Oke? Karena aku juga tipe orang yang kayak kenapa sih kamu nggak berani gitu untuk merangkul aku gitu kan. Tapi karena ya mungkin aku takutnya risih atau apa gitu kan. Karena aku emang bener-bener membatasi physical touch gitu ya. Karena aku love language-nya bukan physical touch. Atau kamu juga suka nih kayak misalnya yang cewek dielus rambutnya gitu kan. Atau dipegang pipinya begini. Atau dicium keningnya, dicium tangannya. Atau kayak yaudah digandeng gitu kan. Berarti kamu tipe-tipe physical touch. Oke, jadi kalau punya pasangan yang love language ya physical touch, jangan ragu untuk kasih sentuhan fisik. Digenggam tangannya, dielus tangannya, dipeluk, boleh lah. Tapi kalau buat yang belum nikah jangan macam-macam ya. Jangan terlalu lebih nih ya, nikah dulu baru boleh, terserah mau ngapain juga. Yang keempat, act of service atau tindakan nyata. Pasangan kamu ini lebih suka ketika kamu diberi tindakan nyata. Ini termasuk love language aku. Aku lebih suka kayak misalnya gitu ya. Aku belum ngomong nih, misalnya aku lagi haus. Ya lagi haus mungkin habis olahraga. Atau aku ya belum minum mungkin beberapa jam sebelumnya udah minum gitu kan. Haus ya. Nah aku tuh kayak biasanya aku orangnya jarang ngomong. Nah aku maunya ya pasangan aku ya kamu bisa lihat dong gerak-gerik aku ternyata haus nih gitu ya. Dia ngasih gitu minuman. Wah itu senangnya bukan main. Padahal cuma ngasih minuman. Kayak misalnya ini udah jam makan siang atau udah jam makan malam. Dia tiba-tiba ya langsung saja buatin untuk makan siang atau makan malam. Yang sebenarnya kita belum ngomong tapi dia kayak peka itu. Gitu kan. Aduh seneng banget gitu ya. Aduh kenapa ya. Kayak seneng banget ketika kita sebenarnya belum ngomong, belum kita meminta suatu hal kepada dia, atau kita belum meminta tolong sama dia udah kasih. Kayak merasa dihargai dan merasa dianggap dan merasa aku wanitanya. Elah. Ya kayak gitu. Ketika kamu seneng diperlakukan seperti itu berarti bener love language kamu act of service. Kayak misalnya kamu lagi di cuaca yang panas tiba-tiba dia mayungin, lagi dingin tiba-tiba kasih jaket. Terus apa ya, kayak biasanya cewek ya heelsnya sakit nih kakinya gitu kan, tiba-tiba ya dia bawa sepatu untuk kamu pakai nih biar nggak sakit. Gitu kan.
Wah, aku sih kayak gitu. Apakah kamu juga demikian? Ya, jadi kalau kamu punya pasangan yang kayak misalnya aku udah bilang ya dari awal ya, sebelum kita bahas 5 jenis love language ini, kamu discuss dulu sama pasangan kamu, love language kamu apa? Kalau love language pasangan kamu itu act of service, oke, berarti kamu harus mengerti apa yang harus kamu lakukan. Ya, ini makanya tips-tips ini berguna banget ketika kamu punya pasangan yang love language-nya mungkin berbeda sama kamu, sehingga kamu jadi mengerti satu sama lain dan bisa dibilang kamu peka banget. Oke, masa sering dibilang, aduh kamu mah nggak peka deh jadi cowok, kamu mah nggak peka deh jadi cewek, gitu kan. Perlu deh. Yang kelima, quality time atau waktu berkualitas. Kalau kamu punya pasangan yang love language-nya ini adalah quality time, kamu harus benar-benar memahami waktu kamu itu harus dipersiapkan. Misalnya hari ini kamu mungkin sibuk meeting, sibuk olahraga, atau sibuk ini itu, tapi kamu harus menyiapkan mungkin sehari ini 1-2 jam untuk quality time sama pasangan kamu. Karena sebenarnya sejam atau 2 jam itu yang penting kamu tuh bener-bener yang ya udah berdua gitu kan. Mungkin dari nonton film bareng, nonton bioskop bareng, ya makan di kafe, kita bercerita kayak gimana keseharian ini atau segala macamnya, dia seneng banget. Oke, jadi kamu kalau punya pasangan yang dia tuh bener-bener meminta waktu kamu, buatlah walaupun kamu sibuk, buatlah jadwal seminggu berapa kali sama dia. Bener-bener sama dia, bener-bener kayak enggak sering lihat HP segala macem gitu. Walaupun kamu sibuk atau dengan usaha kamu, tapi usahakanlah kalau kamu punya tipe pasangan love language ini quality time, buatlah hari-harimu dan buatlah kamu menghabiskan banyak waktu bersama dia, hanya dengan dia. Karena kenapa? Karena gini ya, aku merasakan bahwa waktu itu kan nggak bisa diputar kembali. Dan ketika kamu punya 24 jam dalam sehari dan 5 jam untuk bisa buat pasangan kamu, berarti 5 jam ini adalah kamu diisi oleh pasangan kamu. Kayak misalnya gimana ya? Ngejelasin ya. Satu hari gitu kan. Nah, kamu memberikan waktu yang berharga ini untuk dia, sehingga dia bisa masuk dalam ya pengalaman kamu atau histori kamu gitu dalam kehidupan kamu. Itu kan benar-benar yang berharga ya. Karena benar-benar sebenarnya dalam 5 jenis love language ini yang paling berharga adalah quality time. Kenapa? Karena ya waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa diputar kembali. Ketika kamu menyerahkan 5 jam mungkin dalam seminggu untuk waktu berkualitas dengan dia, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk pasangan kamu yang memiliki love language quality time. Oke, jadi walaupun sesibuk apapun kamu, ya namanya udah punya pasangan, seharusnya kita udah ngerti ya kapan dan waktunya gimana, waktu yang tepat untuk kalian berdua ya nonton film bareng atau kemah ya camping bareng, atau ya sesuatu hal yang kalian menghabiskan waktu bersama. Sebenarnya orang yang love language ini nggak muluk-muluk kok, nggak kayak kita harus nyewa hotel villa gitu sama teman-teman segala macem gitu ya. Tapi enggak, dia cuma kayak yaudah ya kita ke mall gitu kan, cuma minum kopi atau beli barang-barang atau beli buku bareng, itu sebenarnya dia suka banget. Jadi sebenarnya yang penting ada waktu kamu untuk dia. Oke, jadi kamu harus paham nih, yang punya pasangan yang tipenya love language quality time, kamu harus ngerti bahwa waktumu sejam aja sebenarnya berarti buat dia. Jadi ketika kamu sudah sama pasangan kamu, jangan yang sering ngecek HP, yang sering sibuk sendiri gitu kan. Buatlah waktu itu berharga untuk dia, buatlah kenangan-kenangan manis dengan dia. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah diputar kembali. Nah, ketika aku jelaskan 5 jenis love language ini, pasangan kamu yang mana dan kamu yang mana? Mungkin kamu bertanya-tanya, seberapa pentingkah mengetahui diri sendiri dan pasangan love language itu yang mana? Menurut aku penting banget sih. Kenapa? Setiap orang kan unik ya. Setiap orang unik, setiap orang tuh ingin diperlakukannya secara berbeda-beda. Mungkin kamu sama pasangan kamu love language itu sama, itu beruntung banget. Tapi kalau berbeda, kamu harus pahami, kamu harus benar-benar memahami dan mengerti kesenangan dan kepuasan dan kebahagiaan dari pasangan kamu itu seperti apa. Apa yang harus kamu lakukan? Bukan berarti kalau kamu tidak memberikan love language yang dia punya, itu dia tidak bahagia, bukan. Tapi melebihkan bahagia dia seperti apa. Ya, lebih bahagiain dia seperti apa. Hatinya berbunga-bunga, dia bahkan salting abis ketika kamu melakukan love language tipe dia. Itu penting banget. Karena ini bisa menjaga kamu
menjadi hubungan yang langgeng juga, romantis juga tetap terjaga, dan tidak ada kata-kata tuh, kamu mah nggak peka, kamu mah nggak peka. Jadi sebenarnya kata-kata nggak peka itu adalah kamu tidak mengerti love language pasangan kamu seperti apa. Oke, jadi ketika kamu sudah discuss sama pasangan kamu, oh love language dia seperti ini, ya sudah. Misalnya, love language dia word of affirmation. Oke, ya sudah, kamu sanjung dia, kamu mengutarakan kata-kata yang manis, segala macam, gitu kan. Nah, tiba-tiba kalau punya pasangan yang love language-nya act of service, kata-kata manis itu nggak berguna buat dia, tapi apa yang kamu lakukan secara tindakan nyata itu yang berarti banget buat dia. Kelepak-kelepak mah iya, bener dah, kelepak-kelepak. Jadi ketika kita memahami love language kita sendiri, kita dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan kita kepada pasangan. Dan ketika kita sudah memahami love language kita masing-masing seperti apa, lakukanlah yang terbaik untuk pasangan kalian, buatlah dia bahagia. Kenapa? Karena kamu bisa memberikan makna cinta dan sesuatu hal yang lebih bermakna dalam hubungan kalian. Itu sebabnya love language ini bisa banget untuk mengetahui dan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis, mengerti pasangan, memahami satu sama lain, dan penuh kebahagiaan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan ingatlah, kamu harus berikan cinta yang sesuai dengan keinginan pasangan kamu. Bukan berarti kalau punya pasangan yang love language apa, kamu nggak kasih apa, dia nggak seneng, bukan. Tapi ini kelebih kamu mengerti satu sama lain, dan kesenangan masing-masing, kebahagiaan maksimal pasangan kamu tuh seperti apa. Dan semoga tips ini membantu kalian, dan jangan lupa untuk like, komen kalau tipe kamu tuh seperti apa love language-nya, dan pasangan kamu love language-nya seperti apa. Kalau ada kendala, komen aja, dan jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.